Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Dalam kondisi apapun kita harus semangat dalam belajar. Kalau tidak semangat, pasti kita tidak akan mampu menyerap ilmu yang kita pelajari. Oleh karenanya, kita harus semangat dalam belajar. Ya, baik anak-anak sudah semangat? Ya, Bapak yakin semuanya pasti semangat. Baik, Bapak akan menjelaskan ringkasan tentang materi pelajaran PAI dan Budi Pekerti pelajaran bab 2, yaitu asyik bisa membaca surah An-Nasr. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Ya, surah An-Nasr ini terdiri dari 3 ayat. Baik, mari kita baca surat An-Nasr dengan suara yang fasih dan tajwid yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya, itu adalah kegiatan pertama kita, membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat di dalam juz 30. Nah, setelah kita membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr, kita mengartikan. Jangan lupa untuk selalu mengartikan apa yang kita baca. Hari ini kita membaca surah An-Nasr ayat 1 sampai dengan 3. Mari kita mengartikan. Kita boleh mengartikannya seperti ini per kata. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa apabila telah datang nasrullahi pertolongan Allah wal fathu dan kemenangan wa ra'aitan nasa dan kamu lihat manusia yadkhuluna mereka masuk fi dinillahi afwaja dalam agama Allah berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi, fasabbih maka bertasbihlah, bihamdi dengan memuji, rabbika Tuhan kamu, wastaghfirhu dan mohonlah ampun kepadanya, innahu sesungguhnya dia kana tawwaba adalah maha penerima tobat. Ya, jadi surat An-Nasr ini adalah tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Islam, di mana orang-orang Islam akan masuk ke dalam agama Allah, atau orang-orang kafir, orang-orang Nasrani akan masuk ke dalam ke agama Allah, yaitu agama Islam secara berbondong-bondong. Ya, setelah kita mengartikan surah An-Nasr, nah, kita harus mengetahui penjelasan surah An-Nasr, di mana surat An-Nasr dijelaskan adalah surat termasuk Madaniyah. Walaupun jumlah suratnya pendek, tetapi surah An-Nasr ini tergolong surah Al-Madaniyah. Kenapa surat Madaniyah? Karena surah ini diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian surah An-Nasr
artinya adalah pertolongan. Sesuai dengan kandungannya, kandungan surat ini yaitu pertolongan Allah kepada umat Islam. Surah An-Nasr ini juga menceritakan tentang kisah Fathu Makkah, yang artinya pembukaan atau penguasaan kota Makkah. Ya, setelah kita mengetahui sedikit penjelasan tentang Fathu Makkah, kita menulis kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Ya, di sini Bapak sudah menulis surah An-Nasr di dalam buku. Nanti bisa kalian ikuti bagaimana cara penulisan kalimat atau penulisan surah An-Nasr di buku tulis. Karena dalam penulisan huruf hijaiyah atau penulisan Al-Quran, ada huruf-huruf yang ketika disambung dia berubah bentuknya, dan juga ketika ditulis ada yang di atas garis dan ada yang memotong garis. Jadi garis buku kita itu menjadi patokan atau menjadi poros untuk kerapihan tulisan Al-Quran atau penulisan huruf hijaiyah. Jadi nanti Bapak beri tugas untuk menulis surah An-Nasr seperti yang Bapak tulis di dalam buku kalian, dan tulisannya yang rapi. Oke. Selanjutnya, setelah kita menulis kalimat-kalimat surah An-Nasr, yaitu adalah kita menghafal surat An-Nasr. Bagaimana cara kita menghafal surah An-Nasr? Di sini ada metode yang mungkin sudah pernah kita pelajari, di antaranya yaitu dengan membaca per ayat sebanyak 5 kali. Kalau 5 kali belum hafal, boleh kita tambah 10 kali. Kalau 10 kali juga tidak hafal, kita tambah menjadi 30 kali. Apabila 30 kali tidak hafal, maka kita baca sebanyak-banyaknya sampai kita hafal. Yang pada intinya dalam menghafal Al-Quran atau menghafal surah An-Nasr ini, kita baca per ayat sampai ayat tersebut benar-benar hafal. Kalau sudah benar-benar hafal, maka kita melanjutkan hafalan ayat berikutnya. Setelah ayat berikutnya sudah hafal, maka kita ulang lagi dari ayat yang sebelumnya sampai ayat yang terakhir kita hafal. Sampai ayat-ayat tersebut hafal, baru kita bisa menghafal kembali atau menambah lagi hafalan kita. Contohnya begini. Kita membaca surah An-Nasr ayat pertama sebanyak 5 kali. Idza jaa nasrullahi wal fath. 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 Jika ayat ini dibaca 5 kali sudah hafal, maka kita melanjutkan ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 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 Jika ayat 2 ini yang kedua sudah kita baca 5 kali dan kita sudah hafal, maka kita ulangi lagi dari ayat 1 sampai dengan ayat 2 sebanyak 5 kali.
idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, seperti itu kita membaca. Ketika ayat pertama sudah hafal, maka kita lanjutkan hafalan kita ke ayat berikutnya. Ketika ayat berikutnya sudah hafal, jangan dulu kita menghafalkan ayat berikutnya, tetapi kita ulang kembali dari ayat sebelumnya sampai dengan ayat yang terakhir kita hafalkan. Ya, itulah metode bagaimana cara kita agar hafal surah An-Nasr atau surah-surah di dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat ringkasan materi pada pelajaran kedua buku mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.